Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tertinggi manakala kita diberikan taufik oleh Allah untuk terus-menerus beribadah, terus-menerus beramal soleh, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah catat, Allah berikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda untuk kebaikan dunia kita dan untuk kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang sudah dituntun oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, kita selaku umatnya selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani dan mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Itulah media kita agar kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masih di suasana bulan Syawal, tentu sangat baik apabila kita awali majelis ini dengan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita semuanya ibadah kita, amal soleh kita sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang mulia ini kita akan membahas tafsir surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Kita memasuki ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-24 insyaallah. Ayat yang ke-5 berbicara tentang bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka peringatan dari Al-Quran, peringatan yang baru, tidak ada lain melainkan mereka semakin berpaling dari Al-Quran. Mu'ridun artinya berpaling. Seorang yang berpaling dari Al-Quran, maka nanti ia akan dipalingkan dari hari kiamat. Ia tidak akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran, tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, karena di dunia ia berpaling dari nilai-nilai Al-Quran, dari petunjuk Al-Quran, dari peringatan Al-Quran. Allah menyebut salah satu dari nama Al-Quran adalah Az-Zikru, yaitu peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Di antara peringatan yang tertinggi, peringatan yang paling mulia adalah kita diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran. Diingatkan dengan surganya. Diingatkan ada kehidupan akhirat. Diingatkan dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Kita berbahagia selalu diingatkan oleh Allah dengan Al-Quran ini. Sebaik-baik peringatan adalah peringatan yang ada di dalam Al-Quran, dan peringatan yang terbaik manakala bermanfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Begitulah sikap orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Setiap kali disampaikan kepada mereka peringatan dari ayat-ayat Allah dalam berbagai macam bentuknya, mereka selalu berpaling, padahal Al-Quran memberikan kebaikan kepada mereka. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa mereka berpaling dari Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau diingatkan dengan Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh memang mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka berita-berita mengenai apa yang dulu mereka perolokkan. Di antara yang diperolok oleh orang-orang musyrik adalah al-azab. Mereka meminta azab disegerakan turun kepada mereka. Dan itu tanda mereka memperolok azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meringankan atau meremehkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Padahal azab Allah tidak ada yang dapat menahannya, tidak ada yang dapat mencegahnya jika Allah menghendaki. Untuk itu di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang hakikat yang ada pada diri mereka. Sungguh mereka itu memang mendustakan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran. Sehingga semua yang datang kepada mereka, mereka menolaknya, mereka tidak menerimanya. Maka mereka berpaling dari Al-Quran. Begitulah dua ayat yang berbicara tentang sikap manusia terhadap Al-Quran yang mulia. Tentu sikap kita terhadap Al-Quran adalah kita mengimaninya. Kita juga terus-menerus mendekat dengannya, membacanya, berusaha untuk memahami isi kandungannya, mengamalkannya, mengajarkannya, agar kita termasuk yang mengambil peringatan dari Al-Quran, menerima Al-Quran, dan insya Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan dekat dengan kita di dunia ini dan kemudian di alam kubur kita, dan pada akhirnya Al-Quran akan mensyafaati kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-7 merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menyaksikan beberapa tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, sekaligus mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi ini? Betapa banyak kami tumbuhkan di muka bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menumbuhkan di atas bumi ini berbagai macam jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan untuk kita manfaatkan. Semuanya adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintahnya, tidakkah mereka memperhatikan? Tidakkah kita memperhatikan? Memperhatikan di sini tidak hanya menyaksikan, tidak hanya melihat, tapi kemudian merenungkan, terutama mengingat kebesaran Allah, mengingat maha pemurahnya Allah. Subhanallah. Allah anugerahkan sekian banyak nikmat. Seluruh nikmat-nikmat itu untuk kebaikan kita. Kebaikan di dalam kehidupan dunia kita. Tanpa nikmat-nikmat Allah, tanpa karunia Allah, bagaimana mungkin kita menjalankan kehidupan? Kebutuhan-kebutuhan kita tergantung dari apa yang Allah anugerahkan. Makan, minum, sandang, semuanya. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan pertemanan, kebutuhan sosial, semuanya bergantung dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Semuanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai ayah, sebagai tanda, tanda akan kebesaran Allah, tanda akan kekuasaan Allah, tanda akan kemurahan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak beriman. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Catatan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika membaca ayat Al-Quran, sedikit yang beriman, kebanyakan tidak beriman. Sedikit yang bersyukur,
kebanyakan kufur. Beliau berdoa kepada Allah agar termasuk yang sedikit bersyukur, yang sedikit ya beribadah kepada Allah, yang sedikit mengungkapkan keagungan Allah, yang sedikit mengimani semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami ini termasuk yang sedikit. Tidak berarti bahwa sedikit itu bagus. Tapi ayat-ayat Al-Quran menyebutkan banyak itu tidak beriman. Kebanyakan tidak bersyukur. Justru sedikit yang bersyukur, sedikit yang beriman. Maka kita memohon termasuk golongan yang beriman, golongan yang bersyukur yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran hanya sedikit. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua sifatnya yang sangat mulia, yaitu sifat Al-Aziz yang maha perkasa dan sifat Ar-Rahim yang maha penyayang. Dua sifat yang ini disebut oleh Profesor Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai dua sifat jamilah dan dua sifat jalilah. Yaitu sifat jamilah, sifat yang menghadirkan roja kita kepada Allah, harapan kita yang besar kepada Allah. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha menurunkan rezeki, Allah maha menerima taubat kita, at-tawwab. Atau sifat jalilah yang menghadirkan khauf kita, takut kita, khawatir kita, cemas kita akan maha perkasa Allah. Al-Muntakim, Allah membalas perbuatan manusia. Syadidul azab, Allah amat sangat keras azabnya. Sehingga kita selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Kita takut dengan azabnya. Kita khawatir dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jamilah menghadirkan ar-raja. Sifat jalilah menghadirkan al-khawf. Dan ketika seorang hamba selalu ada perasaan harap yang besar kepada Allah. Dan seimbang dengan perasaan takut akan azab Allah. Takut akan murka Allah. Takut tidak diterima amalnya. Maka seseorang itu akan diberikan apa yang ia mintakan kepada Allah. Dan dihindarkan apa yang ia khawatirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Al-Aziz salah satu dari sifat jalilah Allah, maha perkasa. Ar-Rahim salah satu sifat jamilah Allah, maha penyayang. Setelah Allah menggambarkan dua sifatnya yang sangat mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengkisahkan kisah Nabi Musa yang kemudian berhadapan dengan Fir'aun. Diawali dari ayat yang ke-10. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru Nabi Musa alaihissalam dengan perintahnya ani'til qaumaz zalimin, hendaklah kamu mendatangi orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan, menjelaskan yang dimaksud dengan kaum zalimin, orang-orang zalim yang disebut di ayat 10, yaitu kaum Fir'aun. Kaumnya Fir'aun, bala tentara Fir'aun yang mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah tafsir ayat dengan ayat. Ayat sebelumnya menyebutkan orang-orang zalimin. Siapa mereka? Ditafsirkan, dijelaskan. Ayat 11, kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun, kaum Fir'aun. Mereka mendustakan Allah. Mereka pula termasuk orang-orang yang zalim. Maka perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, datanglah kepada Fir'aun. Ajaklah ia beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya, perbuatan-perbuatan zalimnya. Ala yattaqun, mereka
kenapa tidak mau bertakwa kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau mengikuti tuntunan nabinya, Nabi Musa alaihi salam? Begitu perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam agar kembali mendatangi Fir'aun. Kenapa? Karena sejarahnya Nabi Musa alaihissalam sebagaimana dikisahkan di awal surat Al-Qasas. Ia ketika bayi diasuh oleh Fir'aun. Diasuh di dalam keluarga istana Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi ayah angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Justru Fir'aun dan permaisurinya, seluruh keluarga istana yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam sewaktu kecil. Kemudian Nabi Musa berpindah ke Madian, bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kemudian setelah berada di negeri Madian, tempat Nabi Syuaib menikahkan dengan salah seorang putrinya. Selesai itu Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk kembali datang kepada ayah angkatnya, kaum Fir'aun, untuk mengajaknya kembali beriman kepada Allah. Karenanya di sini Allah ulang kembali kisah Nabi Musa. Dan kisah Nabi Musa adalah kisah yang terbanyak di dalam Al-Quran. Nabi Musa dikisahkan di berbagai surat di dalam Al-Quran, termasuk di surat Asy-Syu'ara. Bahkan kisahnya berawal dari ayat 10 yang tadi sudah disampaikan sampai dengan beberapa ayat Al-Quran, bahkan hingga ayat yang ke-53. Begitulah betapa banyaknya kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Dan kisah Nabi Musa selalu dikaitkan dengan Fir'aun agar Nabi Musa kembali mendatangi Fir'aun. Kembali karena sebelumnya memang sudah berada di istana Fir'aun. Kemudian beliau keluar dari Mesir menuju ke Madian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya menjadi nabi dan diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah agar Nabi Musa mengajak berdakwah kepada Fir'aun di negeri Mesir. Saat itulah Nabi Musa mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, hamba khawatir. Ya, hamba khawatir bahwa mereka akan mendustakan hamba. Nabi Musa mengadu kepada Allah tentang keadaannya. Bisa jadi Fir'aun tidak mau mempercayaiku. Bisa jadi kaum Fir'aun akan mendustaiku ya Allah. Karena mereka sudah mengetahui aku sejak aku kecil, sejak aku bayi, sejak aku diasuh di istana Fir'aun. Demikian juga Nabi Musa memahami betapa Fir'aun mampu berkomunikasi dengan baik. Bahasanya bahasa yang bagus, sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berdakwah. Karena dakwah membutuhkan bahasa yang bagus, dakwah membutuhkan komunikasi yang baik, lisan yang bagus. Untuk itu Nabi Musa meminta kepada Allah agar Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun. Alasannya adalah Nabi Harun adalah seorang yang lebih fasih lisannya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, dampingkan aku, temankan aku dengan Nabi Harun. Nabi Harun lebih fasih berbahasa, lebih fasih lisannya, lebih mudah membahasakan dakwah ini, lebih mudah berkomunikasi dengan Fir'aun nanti. Maka Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah. Di ayat 13 Nabi Musa mengatakan, khawatir dadaku sempit, lidahku tidak bisa lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Kita ingat di surat Toha, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan bagaimana Nabi Musa memohon kepada Allah agar dimudahkan urusannya, dilancarkan lisannya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ayat 25 surat Thaha sampai dengan ayat 30 menafsirkan ayat 13 surat Asy-Syu'ara. Nabi Musa berdoa. Doanya doa yang kita selalu baca. Agar Allah melapangkan dadanya. Agar Allah memudahkan urusannya. Agar Allah menghilangkan kekakuan di lisannya. Sehingga ia mudah mengucapkan, mudah menyampaikan. Wayafqahu qawli. Dan kaum Fir'aun memahami ucapannya. Ia pula minta kepada Allah agar ditemani dengan Nabi Harun alaihi salam. Ayat 13, penjelasan yang lebih rinci ada di surat Thaha ayat 25 sampai dengan ayat 30. Begitulah antara satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Dan tafsir terbaik dari ayat adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Baru kemudian dengan sunnah, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pandangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para a'immah mujtahidin, para mujtahid, dan seterusnya insyaallah para ulama amilin. Nabi Musa mengadu lagi kepada Allah. Kita catat bahwa Nabi Musa dahulu ketika berada di Mesir, ia pernah membunuh seorang dari golongan Kipti, seorang dari kabilah Kipti, yaitu kabilah dari kaum Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa berasal dari kaum Bani Israel. Nabi Musa membunuh bukan dengan sengaja. Saat itu memang ia melihat dua orang yang sedang bertikai. Maka ia memisahkan salah seorang dari keduanya. Dan tidak sengaja dipukullah orang tersebut. Dan orang tersebut kemudian meninggal dunia dengan sekali pukulan dari Nabi Musa. Memang kekuatan dari Nabi Musa yang sangat luar biasa. Di ayat 15. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan. Surat Al-Qasas ayat 15. Allah menggambarkan bagaimana Nabi Musa menolong salah seorang dari kabilah Bani Israel. Yang kemudian salah seorang dari kabilah Kipti, yaitu kabilahnya Fir'aun, ia tidak sengaja membunuhnya dengan memukulnya. Maka ia juga sudah memohon ampun kepada Allah. Hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan, ya Allah. Maafkan hamba, tidak sengaja hamba membunuhnya. Hamba ingin melerai, hamba ingin memisahkan keduanya yang sedang bertikai. Kemudian Nabi Musa juga berdoa kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, hamba sudah menzalimi diri hamba. Faghfirli, ampunilah hamba. Faghfarolah. Kemudian Allah mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Doa ini terdapat di surat Al-Qasas ayat 16. Maka di ayat 14 surat Asy-Syu'ara, Nabi Musa memohon kepada Allah agar kemudian ia diberikan kemudahan. Kenapa? Ia punya masa lalu, sejarah masa lalu di mana ia pernah membunuh salah seorang dari kabilahnya kaum Fir'aun. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Ya Allah, bagaimana mungkin aku kembali kepada kaumnya Fir'aun? Dahulu aku punya dosa. Aku telah membunuh salah seorang dari mereka. Maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Allah menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Tidak perlu khawatir Nabi Musa. Tidak perlu khawatir Nabi Harun alaihi wassalam. Pergilah sekarang. Engkau akan dibekali dengan ayatina. Mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam Allah bekali dengan tongkat. Mukjizat Nabi Harun alaihissalam kefasihan lisannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dengan tongkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan Nabi Musa.
dengan kefasihan lisannya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Harun alaihi salam sehingga Nabi Harun mengawali dakwahnya dengan ucapan yang baik, dengan lisan yang fasih. Kemudian jika tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan tanda fisik, yaitu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Inna ma'akum mustami'un. Allah menenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun, kami selalu akan bersama kalian, mendengarkan, melihat, menyaksikan, dan menolong apapun yang kalian butuhkan. Fa'tiya Fir'aun. Kalian datangi saja Fir'aun tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan bagaimana dakwah yang terbaik. Faqula inna rasul rabbil alamin. Katakanlah oleh kalian berdua, kami itu adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Mengatakan demikian di hadapan Fir'aun. Sehingga Fir'aun terkejut. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Nabi Musa menjadi utusan Allah? Dahulu ia aku beri makan. Dahulu ia aku asuh. Dahulu ia aku berikan berbagai macam kebaikan-kebaikan dunianya. Bagaimana mungkin datang mengaku utusan Allah? Padahal Fir'aun mengaku Tuhan. Maka disitulah Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau termasuk yang tidak mensyukuri, tidak berterima kasih. Bagaimana mungkin engkau mengatakan itu? Padahal kami mengasuhmu di lingkungan keluarga kami. Ketika kamu masih kecil, engkau tinggal bersama kami beberapa tahun lamanya. Namun kemudian engkau melakukan kesalahan, kata Fir'aun, yaitu dengan mengatakan engkau utusan Allah. Sehingga engkau tidak tahu berterima kasih kepada seluruh jasa-jasaku. Fir'aun mengatakan itu kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa tidak melanjutkan dakwahnya karena diingatkan kebaikan-kebaikan Fir'aun. Sungguh Nabi Musa mengakui betapa baiknya dia mengasuhnya, membesarkannya, memberikan kecukupan dan sebagainya. Tapi beliau katakan sebagaimana yang Allah perintahkan, kami hanya utusan Allah. Tugas kami menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Tidaklah kewajiban seorang rasul melainkan ia menyampaikan. Menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan demikian, namun Fir'aun kemudian mengatakan sebagaimana tadi disampaikan, ia telah memberikan banyak kebaikan kepada Musa, bagaimana engkau kemudian bertentangan dengan aku? An arsil ma'ana bani Israel. Permintaan kedua Nabi Musa kepada Fir'aun setelah memintanya beriman kepada Allah, mengakui Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai utusan Allah. Nabi Musa minta, kaumku yang bernama Bani Israel engkau berikan kepada kami, kami akan membawanya dan kami akan menjadikan mereka orang-orang yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua permintaan Nabi Musa kepada Fir'aun agar Fir'aun mau bertakwa, beriman kepada Allah, mengakui Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai utusan Allah, dan agar Bani Israel diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa akan menjadikan Bani Israel kabilah yang dimuliakan oleh Allah, karena di masa Fir'aun Bani Israel diperlakukan dengan perilaku yang sangat tercela. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Digambarkan di berbagai ayat Al-Quran, mereka membunuh laki-laki, mereka membiarkan anak perempuan itu hidup, tetapi diperlakukan dengan perilaku yang sangat nista. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami. Begitu permintaan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Di ayat 20 Nabi Musa berkata, aku telah melakukannya dan saat itu aku termasuk orang-orang yang khilaf. Betul, ia memiliki kesalahan masa lalu. Salah satunya adalah pernah
membunuh salah seorang dari kabilah Kipti, kabilahnya Fir'aun. Karenanya fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukma waja'alani minal mursalin. Aku saat itu lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Allah menganugerahkan ilmu kepadaku bersama Nabi Syu'aib di negeri Marjan, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita punya masa lalu. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, melakukan dosa. Namun ketika Allah sudah mengampuni, Allah kemudian menuntun ke jalan yang lebih mulia, lebih baik. Dan kita meninggalkan perbuatan dosa masa lalu, dan kita menjadi lebih baik di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Itulah tandanya kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sampaikan itu kepada Fir'aun. Dahulu pun aku melakukan kesalahan. Engkau pun punya kesalahan. Namun kalau engkau bertobat kepada Allah, Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Begitu agungnya Nabi Musa, begitu lembutnya Nabi Musa kepada ayah angkatnya. Dan begitulah keadaan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun ada kesalahan, meskipun melakukan kesalahan besar, jika ia mau bertobat kembali kepada Allah, Allah berkenan memberikan ampunannya. Termasuk Fir'aun. Begitulah Nabi Musa menyampaikan, semua yang pernah engkau lakukan, jika engkau bertobat kembali kepada Allah dan engkau mengikuti semua tuntunan Allah, maka semua yang pernah engkau lakukan dari kemungkaran, dari dosa, dari kezaliman, Allah berkenan untuk mengampuninya. Allah menganugerahkan kepadaku hikmah dan ilmu, menjadikanku salah seorang dari utusan-utusan Allah. Dahulu aku pernah melakukan kesalahan, dan begitulah wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Israel di ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Nabi Musa menyampaikan bahwa engkau telah berbuat baik kepadaku. Aku mengakui. Namun kemudian engkau malah memperbudak Bani Israel. Memperlakukan mereka sebagaimana layaknya budak. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisimu. Maka berikanlah Bani Israel kepadaku. Aku akan memanusiakan mereka. Aku akan menjadikan kehidupan mereka kehidupan yang jauh lebih baik. Dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Inilah dialog yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Antara keduanya saling menyampaikan argumentasi. Antara keduanya saling menyampaikan bukti-bukti, tanda-tanda. Dan salah satu dari tandanya adalah betapa Fir'aun dahulu pernah berbuat baik kepada Nabi Musa. Itu diakui oleh Nabi Musa. Namun ada kebaikan yang paling besar. Kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau demikian, kata Fir'aun, wa ma Rabbul Alamin, siapa Tuhan yang engkau maksud sebagai Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam? Karena ia mengakui, anallah, aku juga Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka ketika Nabi Musa mengatakan, aku utusan Allah, Tuhan semesta alam, Fir'aun bertanya, siapa itu Tuhan yang engkau katakan Tuhannya semesta alam? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam di ayat ke-24, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang dikatakan Tuhannya semua manusia, semua makhluk, semua alam semesta ini adalah Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang mencipta keduanya. Dia yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di antara langit dan bumi dan antara keduanya. Jika engkau termasuk yang mempercayai, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan bahasa yang sangat mulia dari Nabi Musa.
Jika engkau ingin bertanya, ingin tahu lebih rinci tentang siapa Tuhan yang dimaksud, Tuhannya Rabbul Alamin, semesta alam ini, maka itulah yang mencipta, itulah yang memelihara, itulah yang mengatur. Semuanya dicipta oleh Allah, semuanya dipelihara oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehidupan kita, termasuk kehidupanmu, termasuk kehidupan keluargamu, termasuk kehidupan Bani Israel, termasuk kehidupan kabilah Kipti, termasuk kehidupan semua negeri Mesir yang sedang diperintah oleh Fir'aun. Dialog ini menjadi penutup dari pembahasan tafsir kita di ayat 24. Namun dialog ini adalah dialog pertama antara Fir'aun dengan Nabi Musa tentang Tuhan, tentang Allah. Dialog tentang ketuhanan, dialog tentang sifat-sifat Tuhan yang diminta oleh Fir'aun dan dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah itu sekian banyak ya tanda-tanda bukti bahwa Allah lah Rabbul Alamin yang akan disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun ayah angkatnya. Demikian majelis kita pada pagi yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang selalu kita tadaburi, selalu kita ambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah manusia sebelum kita, akan menjadi catatan-catatan. Kita semakin yakin dengan Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita cinta dengan Al-Quran, semakin kita selalu berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan semakin banyak pula karunia Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, dan syafaatul Quran kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang telah membersamai majlis pada pagi yang mulia ini, khususnya kepada Ketua Majlis Taklim Al-Kautsar, para pengurus seluruhnya, dan tentunya jamaah sekalian yang selalu bersama kami dalam mentadaburi, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran yang agung ini. Wallahu a'lam bissawab. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.